Halo semua, perkenalkan nama aku Ruth M. Syegian, NPM 2508 2010 081. Di sini saya akan menjelaskan maksimum bilangan di antara n dengan menggunakan function div logarithm. Nah, di sini kita akan mulai dengan main. Di main kita declare dulu integer n, lalu kita output, masukkan jumlah bilangan atau n, lalu kita input n, dan di sini karena kita menggunakan function, new function, dan maka kita akan memanggil, misalnya seperti ini. Di sini karena kita ingin mencari bilangan maksimum, maka kita dibuat di sini cari maksimum atau integer n, lalu kita declare integer i, bilangan, dan maksimum. Lalu di sini kita akan menggunakan looping. I sama dengan 1 to n, lalu kita next ke output, yaitu masukkan bilangan dan i. Lalu kita input bilangan. Jika i sama dengan 1 bernilai benar, maka maksimal sama dengan bilangan, lanjut kembali ke sini. Selanjutnya, jika bernilai false, maka bilangan lebih besar dari maksimal. Misalnya maksimal sama dengan bilangan. Lalu selanjutnya, jika sudah, kita akan output bilangan tertinggi. Kita akan coba run. Misalnya kita masukkan bilangan 34, 22, 12, 4, 6, 5, Nah, di sini bilangan tertingginya adalah 66 setelah kita memasukkan beberapa bilangan. Lanjut kita ke yang nomor 2, yaitu menghitung rata n buah bilangan bulat. Nah, di sini kita di main, pertama kita akan declare integer n, i, sum bilangan. Lalu declare real rata, lalu kita output, masukkan n, lalu input n, dan kita akan memanggil hitung rata atau n di sini. Gambarannya seperti ini, declare integer sum, i, dan bilangan, lalu declare real rata, lalu masukkan di proses sum sama dengan 0, lalu kita akan looping, i sama dengan 1 to n. Kita next, di output masukkan bilangan, lalu kita input bilangan, lalu kita masukkan sum sama dengan sum ditambah bilangan. Jika sudah, maka kita akan masukkan di prosesnya lagi rata sama dengan sum per n, lalu kita output rata. Kita akan coba run. Disuruh masukkan nilai n, misalnya 24. Lalu kita masukkan lagi bilangannya.
Nah, ya sudah, maka akan muncul nilainya seperti ini setelah kita memasukkan beberapa bilangan tadi. Selanjutnya saya akan membahas nomor 3, yaitu menghitung volume atau isi berbagai benda. Nah, di sini saya menggunakan bendanya yaitu balok dan silinder. Di main, setelah main, kita declare dulu string benda, lalu kita input benda, lalu jika benda sama dengan balok, jika bendanya itu balok, maka akan memanggil volume balok. Jika tidak, maka sistem akan mencari benda lain yang telah kita buat di flowchart ini, yaitu misalnya silinder. Jika benda itu silinder, maka akan memanggil rumus mencari volume silinder. Jika tidak, maka akan muncul rumus dan benda belum tersedia. Di sini misalnya kita lihat untuk volume balok. Di sini kita declare dulu real. Dalam real yaitu P, volume, panjang, lebar, dan tinggi. Kita input P, input I, input T, dan rumus untuk mencari volume yaitu panjang kali lebar kali tinggi. Lalu kita output V. Di volume silinder, kita declare real, P, R, dan H. Input R, input H, rumus sama seperti tadi, kita masukkan rumus P sama dengan 3,14 dikali R kali S dikali H. Lalu kita output untuk V. Kita akan coba run. Misalnya kita mau cari balok. Kita masukkan angkanya. Maka akan muncul nilainya jika kita memasukkan panjang, lebar, dan tinggi. Kalau misalkan kita run untuk silinder, kita masukkan angkanya, maka akan keluar juga nilainya sesuai rumus tadi. Nah, sekian dari pembahasan saya tentang membuat prosedur untuk tiga persoalan tadi. Jika ada salah kata, saya minta maaf. Terima kasih.